Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart students. How are you doing today? I hope you are fine and blessed. Welcome back to Smart School program in English class for 12th grade. Today with Ibu Haryanti Tamrin. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Nah, smart students, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Tadi pagi kita mendengarkan masukan-masukan dan bimbingan dari Bapak Gubernur kita tercinta, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk beliau memimpin Sulawesi Selatan kita tercinta. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu guru di sekolah yang mendampingi anak-anak kita, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita semua. Nah, today we will continue our material on discussing about English literacy test for UTBK SNBT, particularly organization of the ideas or connection between paragraph, ya. Jadi, smart students, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah the goal of our lesson today is after this session we will be able to understand the organization of the ideas and connection between paragraph in English literacy test. Artinya kita mampu mengetahui bagaimana menentukan atau menyusun gagasan atau ide-ide serta menentukan hubungan antar paragraf dalam soal-soal literasi bahasa Inggris. So, smart student, tolong diperhatikan dengan baik dan disimak ya. Okay, now I want to show you how to optimize your result. Bagaimana sih supaya hasil tes literasi bahasa Inggris kita nanti itu bisa maksimal? Ya, yang pertama tentu saja adalah of course, the first is time management. Smart students harus memperhatikan time management atau manajemen waktu. Biasanya soal bahasa Inggris itu diletakkan di akhir. Terkadang kalau misalnya kita terlena atau asik mengerjakan soal-soal di depan, biasanya waktu untuk mengerjakan soal bahasa Inggris itu menjadi sedikit atau mepet ya, sehingga inilah yang namanya time management kita kurang baik. So, itu diperhatikan ya, smart students, bagaimana kita bisa mengatur waktu sehingga kita bisa memiliki porsi yang cukup untuk mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris tersebut. Ya. Yang kedua adalah, the second is, recognize the types of question. Bagaimana kita bisa mengenali jenis-jenis soal. Mengapa kita perlu mengenali jenis-jenis soal? Karena dengan mengenalinya kita bisa mengetahui soal ini maunya apa sih?
ya kan? Apalagi soal dalam reading comprehension, dalam UTBK SNBT itu mostly are HOTS, high order thinking skills. Jadi soal-soal seperti defining the main idea, atau menentukan purpose, atau attitude of writer or the tone of the writer, itu adalah kinds of HOTS. Jadi kita harus memahami. Jadi bukan hanya kita cermat dalam membaca teks, tetapi kita juga diharapkan memiliki analisis yang mendalam untuk memahami teks tersebut. Oke, smart students. Yang ketiga adalah error in studying. Nah, kesalahan kita selama ini, terutama anandaku yang kelas 10 dan kelas 11 itu, kita tidak merasa bahwa grammar atau tata bahasa itu tidak penting. Nah, sehingga kita kadang mengesampingkannya. Dan juga kita tidak memperkaya diri kita dengan vocabulary atau kosakata yang banyak. Nah, padahal grammar atau tata bahasa serta banyaknya perbendaharaan kosakata itu pasti akan sangat membantu kita dalam memahami wacana yang diberikan. Oke? Nah, selanjutnya sekaitan dengan bagian kedua bahwa kita perlu mengenali jenis-jenis soal literasi bahasa Inggris, I want to show you again about jenis-jenis ya, kinds of literacy, soal-soal literasi bahasa Inggris ini yang biasanya muncul. Dan yang pertama adalah biasa pertanyaan menanyakan topik, ya, topiknya. Lalu main idea atau ide utama, author's attitude or tone. Nah, ini biasa HOTS ya, karena dia menanyakan bagaimana sikap penulis atau feelingnya penulis terhadap yang dia sampaikan di dalam wacana itu. Lalu ada purpose. Purpose artinya tujuan penulis menulis teks tersebut. And then specific information atau informasi spesifik, organization of the ideas or connection between paragraph or sentence, that is yang akan kita bahas hari ini ya, tentang itu. Lalu paragraph prediction atau prediksi paragraf apa yang ada sebelum atau setelah teks misalnya. Inferring atau menyimpulkan, summarizing atau meringkas, restating atau menyatakan kembali, word meaning and synonym artinya kita ditanyakan tentang makna kata dan persamaan kata, dan yang terakhir adalah soal yang menanyakan mengenai reference atau acuan kata. Nah, ke-12 jenis ini harus kita kenali ya, supaya kita mudah menangkap apa maunya soal. Oke, selanjutnya ada beberapa strategi yang saya ulang kembali. Ini strategi yang bisa kita lakukan dalam menjawab soal-soal supaya maksimal ya. Yang pertama tentunya kita bisa menguasai teknik skimming dan scanning atau membaca cepat ya, untuk menghemat waktu. Karena tentu dalam menjawab soal-soal reading comprehension dibutuhkan strategi yang bagus supaya kita bisa mengerjakan soal dengan baik. Yang ketiga adalah inference, atau yang kedua adalah scanning. Yang ketiga adalah inference atau menarik kesimpulan. Nah, kita diharapkan mampu menarik kesimpulan ataupun menyatakan kembali pernyataan ya. Yang keempat adalah memahami struktur wacana. Nah, di bagian ini mengorganisasi gagasan serta menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang lain, itu kita perlu memahami struktur wacana. Apakah wacana itu berbentuk eksposisi, menjelaskan, memberikan informasi? Apakah teks itu berusaha untuk mempersuade, membujuk kita? Ataukah cause effect, ya, sebab akibat? Atau problem solving, ada masalah kemudian dikasih penyelesaian? Atau bahkan comparison and contrast, membandingkan dan membedakan. Ada juga chronological order atau spatial order, ya. Nah, sekarang yang kelima adalah memanfaatkan pengetahuan awal, di mana basic knowledge atau prior knowledge kita itu pasti akan sangat membantu kita loh ketika kita ingin memahami wacana. Pasti kita akan mudah untuk memahami wacana jika kita memiliki prior knowledge yang cukup mengenai wacana tersebut. Nah, smart students, once again I want you to distinguish between skimming and scanning. Ingat kan pelajaran kita sebelumnya tentang skimming dengan scanning? Iya, baik. Nah, sekarang kalau skimming berarti kita berusaha membaca cepat
untuk memahami esensi bacaan, ya. Membaca cepat untuk memahami esensi bacaan. Jadi kalau misalnya kita membaca suatu bacaan yang belum pernah kita baca sebelumnya, artinya bacaan itu benar-benar baru ya, smart students. Nah, itu kita ingin mencari ide atau gagasan utama atau topiknya, maka kita bisa menggunakan metode ini, skimming. Sedangkan scanning, ya, berarti kita ingin mendapatkan informasi yang mendetail. Artinya kita sudah tahu apa yang saya mau cari, ya. Bisa kita gunakan scanning untuk menemukan kata, mencari nomor, tanggal, serta informasi tertentu lainnya. Jadi misalnya kita mau melihat jadwal kereta api atau jadwal pesawat terbang atau jadwal bis, nah, atau jadwal pelajaran di sekolah, nah kita berarti melakukan scanning. Kita ambil yang penting-penting saja, informasi tertentu saja. Ya, jadi paham ya, ini sudah berulang-ulang kali kita bahas tentang skimming and scanning. This is very important and you have to know about this. Now, the next, and this is the core of our talk today. Jadi ini adalah inti dari pembahasan kita hari ini about organization of the ideas. Jadi bagaimana menentukan penyusunan gagasan atau informasi, serta bagaimana paragraf 1 berkaitan dengan paragraf lainnya. This is the most important information for you. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Nah, why is it important to recognize the organization of the text? Mengapa? Apa pentingnya kita mengenali pengorganisasian atau penyusunan gagasan dalam teks? It helps you to draw connection between the body and the thesis because each body paragraphs works to support and develop the thesis. Jadi ini akan membantu kita menghubungkan antara body paragraf itu atau tubuh paragraf dengan tesis, inti-inti paragraf. Karena semua paragraf di dalam teks tersebut itu bekerja untuk mendukung dan mengembangkan tesis atau inti paragraf inti. Ya, itu pentingnya kita mengenali bagaimana kita mengenali penyusunan ide-ide dalam suatu teks. Selanjutnya, now this is very important also about the typical question atau model-model pertanyaan yang sering muncul ketika penulis menanyakan kepada kita tentang susunan gagasan atau hubungan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain atau hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, yang pertama adalah how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi di dalam teks disusun? Yang kedua adalah how does the author organize the ideas in the passage? Bagaimana penulis menyusun ide-ide atau gagasan-gagasan di dalam teks. Yang ketiga, in organizing the ideas, the author starts by bla bla bla. Dalam menyusun gagasan, penulis memulai dengan titik-titik. Selanjutnya, the author organizes the ideas in the passage by bla bla bla. Penulis menyusun gagasan di dalam teks dengan titik-titik. Selanjutnya, which of the following best describes the organization of the passage? Di mana di antara di bawah ini yang paling cocok mendeskripsikan susunan ide atau gagasan dalam teks? And the last one is, how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Bagaimana informasi dalam paragraf kedua berhubungan dengan informasi dari paragraf pertama. Jadi dia mencari hubungan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Jadi ini lebih spesifik ya. Boleh smart student merekam pertanyaan-pertanyaan ini, this typical question, because these are so important. Ya, silahkan boleh dicekrek-cekrek nak. Sebelum saya berpindah ke slide selanjutnya. This is so important about identifying or recognizing the typical question or model pertanyaan ya. Harus dikenali model pertanyaan yang menentukan gagasan, susunan gagasan dalam teks serta hubungan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain ya. Sudah ya? Now I move to the next slide.
cara mencari susunan gagasan atau hubungan paragraf atau kalimat. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama tentu saja ya kita harus menemukan main idea dari setiap paragraf atau paragraf yang dimaksud, ya. Tentukan main idea. Jadi kata kuncinya adalah main idea ya, smart students. Ini harus tahu loh main idea itu. Ini sudah beberapa kali kita jelaskan bagaimana mencari main idea. Sebentar saya jelaskan kembali ya. Nah, yang paragraf 1 untuk paragraf pertama itu main idenya bisa di awal kalimat pertama, tapi bisa juga di akhir kalimat terakhir. Oke. Dan paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya biasanya main idenya ada di awal paragraf. Oke, biasanya main idenya atau gagasan utamanya ada di awal paragraf. Selanjutnya, cari kata-kata yang menunjukkan hubungan antar paragraf dan cermati opsi jawaban dan cari yang paling sesuai. So these also are very important. Boleh direkam ya. Oke, selanjutnya saya ulang kembali. Ya, ini sudah beberapa kali pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Smart students boleh membuka kembali aplikasi e-andalan untuk melihat delay streaming. Bagaimana mencari main idea, but I will show it to you in briefly, ya. So, nah ide pokok paragraf, ya, ide pokok paragraf ini untuk paragraf ya, smart students. Ini dapat ditemukan di first sentence, kalimat pertama, pada paragraf yang ditanyakan. Nah, jadi cukup baca pada kalimat 1 atau 2 kalimat pertama saja. Biasanya di situ kalimat intinya, ide paragrafnya. Atau bisa juga dia ada di last sentence, kalimat terakhir setelah ilative conjunction atau conjunction atau kata sambung konjungsi kesimpulan ya. Jadi misalnya so, therefore, hence, thus, and etc. dan sebagainya. Yang artinya jadi, maka, oleh karena itu, dengan demikian, dan seterusnya. Nah, ini harus kita waspadai. Ilative conjunction ini bisa berarti dia membawa gagasan utama atau ide, main idea of the paragraph. Oke? Nah, selanjutnya ini tentang paragraf ya. Bagaimana kalau the whole text, secara keseluruhan teks. Nah, tentu saja kita bisa menggunakan strategi skimming untuk membaca paragraf pertama. Perhatikan, kadang di awal atau di akhir, tapi kadang juga harus disimpulkan. Ingat ya, paragraf pertama itu sangat penting loh. Nah, periksa apakah paragraf selanjutnya mendukung ide pokok yang kita temukan pada paragraf pertama. Caranya, pahami kalimat pertama pada paragraf 2, 3, atau paragraf yang ada di tengah. Main idea paragraf yang di tengah biasanya ada di kalimat pertamanya. So, intinya adalah kalimat pertama. Harus diwaspadai itu ya, kadang di situ. Nah, terkadang juga main idea ada di bagian akhir suatu teks. Cek paragraf terakhir, periksa kalimat pertama maupun kalimat terakhir. Lalu buat kesimpulan dan cocokkan dengan jawaban yang tersedia. So, jika kita mencari main idea dari teks, berarti kita harus buat kesimpulan. Kesimpulan dari paragraf 1, apa main idenya, paragraf 2, 3, dan seterusnya. Lalu kita bikin kesimpulan, oh kira-kira ini apa ya, tentang apa. Nah, begitu cara mencari main idea. Selanjutnya, we come to the contoh-contoh soal. Jadi contoh-contoh soal bagaimana menentukan penyusunan gagasan serta hubungan antar paragraf. Let's have a look. Untuk soal pertama, dia terdiri dari berapa paragraf ya? 1, 2, 3, 4. There are 4 paragraph guys, ada 4 paragraf. And first, you don't have to read the whole text and trying to understand this. Tidak perlu diperjuangkan harus dipahami semua. Ketika kita pertama kali melihat teks, ya, kita langsung menuju soal. Kita kenali dulu soalnya maunya apa. Oke, kita lihat soalnya. What does the first sentence relate to other sentence in paragraph 1? So, ini dia relate. Ini kata kuncinya dia hubungan. Jadi dia mencari hubungan antara kalimat pertama dengan kalimat yang lain. Kalimat pertama dengan kalimat yang lain yang ada di
paragraf 1. Ini dia. Jadi dia minta paragraf 1, lebih spesifik ya. Paragraf 1. Kalau begitu, dia meminta apa hubungannya kalimat pertama dengan kalimat yang lain pada paragraf 1. Berarti paragraf 2, 3, dan seterusnya tidak perlu kita baca. Kita langsung fokus ke paragraf 1 saja. Ya, baik. Sekarang saya ingin melihat paragraf 1. Let's have a look to the first paragraph. Nah, ingat bagaimana cara mencari main idea? Ya, dia ada di mana kira-kira main idenya? Oke, tentu saja main idenya dia di sini, pada teks ini dia ada di paragraf 1 ini ada di kalimat pertama, ya. Mari kita baca ya. The integration of technology and media can enhance early childhood practice. Katanya integrasi teknologi dengan media. So ini teknologi dengan media, ya, dapat meningkatkan praktek anak usia dini. Artinya di dalam pendidikan tentu ya. Ya. Lalu bagaimana ini ya yang lain, soal-soal atau kalimat-kalimat yang lain ini berhubungan dengan ini? Apa hubungannya dengan kalimat pertama? Berarti kita harus membaca, kita harus melakukan skimming untuk memahami, membaca cepat untuk memahami kalimat-kalimat yang lain. Ya, ini ada berapa kalimat sih sebenarnya? Mari kita lihat. Ada ini kalimat pertama, saya pisah dulu ya. Ya, kemudian di sini sudah 2, kemudian 3, ya 4 ya. 1, 2, 3, 4. So, mari kita lihat, kita skim ya. Kalimat selanjutnya, kalimat kedua. Jadi katanya successful integration, integrasi yang sukses antara teknologi dan media pada anak usia dini, program anak usia dini melibatkan penggunaan sumber daya. Penggunaan sumber daya itu apa saja? Yaitu bisa berupa komputer dan internet dalam praktek di ruang kelas sehari-hari. Lalu masuk ke kalimat ketiga. True integration occurs when the use of technology and media becomes routine and transparent, when the focus of a child or educator is on the activity or exploration itself and not on the technology or media being used. Jadi katanya integrasi sebenarnya itu muncul ketika teknologi dan media menjadi rutin dan transparan ketika difokuskan kepada anak dan pendidik pada aktivitas dan eksplorasinya. Jadi ini kuncinya ya, aktivitas dan eksplorasinya, bukan kepada teknologi dan media yang digunakan, tetapi terfokus kepada bagaimana aktivitas dan eksplorasi anak dan pendidik. Lalu kita skimming lagi kalimat terakhir. Integrasi teknologi telah sukses ya, when the use of technology, ketika penggunaan teknologi dan media support, mendukung tujuan pendidik ya, dan program untuk anak ya, yang menyediakan anak dengan alat digital untuk belajar dan berkomunikasi yang membantu meningkatkan help improve child outcomes. Ya, sudah ada bayangan ya? Kita skimming tadi untuk paragraf ke-1. Jadi intinya bahwa integrasi teknologi dan media bisa meningkatkan praktek anak usia dini di kelas. Dan ini semuanya kira-kira apa hubungannya paragraf 1 kalimat yang lain kepada kalimat pertama? Mari kita lihat soalnya. Yang soal pertama, ya boleh sambil dibaca dan diketik jawabannya apa kira-kira. Untuk bagian A, opsi bagian A, the other sentences in paragraf 1, kalimat-kalimat lain pada paragraf 1 ya, menjelaskan further lebih jauh tentang jenis-jenis integrasi teknologi dan media yang bisa bermanfaat untuk anak usia dini, pelajar usia dini. Oke, itu A. Kalau B, the other sentences, kalimat yang lain pada paragraf 1 menjelaskan impact, menjelaskan dampak atau akibat integrasi antara teknologi dan media pada pendidikan anak usia dini yang dijelaskan pada kalimat pertama. Untuk bagian C,
Kalimat lain pada paragraf 1 memberikan contoh penggunaan teknologi dalam pendidikan, ya. Artinya semua kalimat pada paragraf 1 itu memberikan contoh pada tentang penggunaan teknologi dan pendidikan dalam pendidikan. Nah, bagian D, kalimat pertama mengandung informasi yang kontras atau bertentangan. Katanya informasi kalimat pertama itu bertentangan dengan informasi pada kalimat-kalimat yang lain. Ya, kalau E, the other sentence, kalimat lain vaguely supports, secara samar-samar mendukung statement yang ada pada kalimat pertama. Kira-kira jawabannya apa ya, smart students? Boleh dibuka kolom chatnya lalu ketik yang paling mendekati dan yang paling spesifik terhadap bacaan tadi, kira-kira yang mana ya? Ingat ya, kuncinya yang spesifik mendekati kebenaran. Jadi harus diteliti dan dicermati betul. Iya, SMA Negeri 5 Sinjai menjawab, very good. Apakah ada sekolah lain? Silahkan. Ya, oke. Jadi ya benar ya, jawaban yang tepat adalah A. The other sentences in paragraph 1 explain further the kinds of integration of technology and media that can be benefits to young learners. Nah, kata kuncinya adalah benefits, artinya integrasi media dan teknologi itu membawa keuntungan atau manfaat. Kalau B itu memang mirip dengan A ya, tapi sebenarnya dia kurang fokus, kurang detail karena dia hanya menjelaskan tentang impact atau dampak. Jadi dia tidak memberikan kekhususan apakah impact-nya ini negatif atau positif. Ya, sedangkan pada bagian A dia menjelaskan dengan betul-betul bahwa dia memberikan keuntungan. Kalau C, ya dia katanya memberikan contoh, sedangkan pada teks 1, paragraf 1 tidak semuanya memberikan contoh. Kalimat-kalimat lain tidak semuanya memberikan contoh. Bagian D katanya kontras, bertentangan, padahal semua kalimat itu mendukung, mensupport kalimat pertama. Dan bagian E katanya samar-samar mendukung. Padahal bukan samar-samar ya. Kesalahannya ada di sini, vaguely, padahal sebenarnya dia benar-benar mendukung. Totally support. Seperti itu ya, smart students. So yang menjawab A, good job. Now I move to the next question. Sekarang kita lihat teks selanjutnya untuk soal selanjutnya. Di sana ada 4 paragraf ya, smart students. Banyak mungkin kata-kata yang tidak kita paham. Tapi ingat, kita langsung ke soalnya. Soalnya mau apa? Ya, how does the author organize the information in the passage? How does the author organize the information in the passage? Bagaimana penulis menyusun informasi yang ada di dalam teks tersebut. Berarti dia minta secara keseluruhan. Bukan hanya satu paragraf seperti pada soal nomor 1, tapi secara keseluruhan dia minta bagaimana sih penulis soal ini, penulis wacana ini menyusun ide-ide atau gagasan. Apakah cause effect, ada penyebab lalu akibat? Apakah by order of importance, melalui urutan penting tidaknya, misalnya dari hal yang penting sekali ke yang kurang penting, atau hal yang bermanfaat sekali ke hal yang kurang bermanfaat, atau sebaliknya ya, jadi namanya order of importance. Kemudian C, problem and solution, ada masalah dulu yang diberikan, kemudian dikasih solusi. Lalu special order, ini special order maksudnya penulis mencoba menggambarkan suatu hal sesuai dengan panca indera atau bagaimana penampakannya ya, atau biasa ini kalau kita mendeskripsikan sesuatu maka kita membuat teks berbentuk struktur special order ya. Dan yang terakhir adalah chronological order, artinya penulis mengurutkan event-event itu berdasarkan kronologis atau urutan waktu. Paham ya, smart students? Nah, sekarang kita kembali ke teksnya.
Mari kita lihat untuk paragraf 1 dan 2. Kita lihat bagaimana caranya untuk memahami keseluruhan struktur atau bagaimana bentuk wacana tersebut. Tentu saja kita harus skimming dulu, skimming main idea. Nah, kita lihat main idea pada paragraf 1. Rupanya main idea pada paragraf 1 ada pada awal atau kalimat pertama. Kita lihat ya. The New York Times, a morning daily newspaper published in New York City, has long the newspaper of record in the United States and one of the world's great newspaper. Katanya ini, si koran ini ya, pasti kita membahas tentang ini nih, si koran New York Times. Katanya koran yang terbit pagi, yang diterbitkan di New York itu sudah lama tercatat di Amerika Serikat dan menjadi salah satu one of the world, katanya koran yang terbesar di dunia ya, dan dia terbit di Amerika Serikat. Berarti paragraf 1 ini apa? Paragraf 1 ini dia penulis merangkum dan menyimpulkan berisi tentang koran The New York Times. Apa itu koran New York Times, di mana dipublish dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat main idea pada paragraf kedua. Bagaimana caranya? Tentu saja kita cek kalimat pertama paragraf kedua. Nah, The Times was established in 1951. Wow, ada tahun di situ. As a penny paper that would avoid sensationalism and report the news in a restrained and objective fashion. Nah, saya mengambil kalimat itu ya, ternyata dia ada di situ. Kalimat intinya katanya dia dibentuk atau diterbitkan ini pertama kali di sini ya, tahun 1851 sebagai koran penny, koran 1 sen yang murah sekali ya, karena 1 sen saja harganya, dan akan menghindari, jadi beritanya itu menghindari berita sensasional dan hanya melaporkan berita yang betul-betul tersaring ya dan objektif gitu. Nah, itu. Jadi itu kekuatannya. Kemudian dia juga mengatakan apa? Ada lagi tahun di sini, tahun 1896 di bawah kepemimpinan Adolph Simon Oakboth. Jadi berarti paragraf kedua ini ya, pendirian The Times pada tahun 1851. Jadi The Times berdiri katanya tahun 1851 dan dia menyatakan atau menjelaskan perkembangannya hingga tahun 1896. Jadi dia jelaskan dari tahun ke sini sampai tahun ini. Itu ya untuk paragraf kedua. Sekarang paragraf selanjutnya. Kita bahas paragraf ke-3 dan 4. Mari kita lihat lagi. Nah, saya mau melihat kalimat pertama paragraf ketiga untuk mencari main idenya. Oakes ini nama orang ya, smart students. Oakes built the Times into an internationally respected daily. Nah, ini katanya Oakes ini nama orang itu membangun Times dengan apa? Yang dihormati secara internasional. Lalu katanya ini ada dibantu oleh seorang yang bernama Carl Van Anda, gitu ya. Nah, jadi kemudian dia jelaskan lagi ada Titanic di situ. Ada yang tidak kenal Titanic, sebuah kapal yang masyhur di zamannya dan tenggelam tahun 1912. Katanya dia koran ini juga meng-up berita ini kan. Ya, jadi katanya berarti paragraf ketiga The Times di bawah kepemimpinan Oakes dan perjalanannya hingga tahun 1912 ini nih. Ya kan? Katanya karena Titanic dia meng-up berita Titanic sehingga enhance its prestige. Katanya koran ini pun meningkat prestisenya. Oke? Ya, lalu berarti paragraf ketiga bagaimana The Times di bawah kepemimpinan Oakes dan perjalanannya hingga tahun 1912. Dan sekarang kita lihat ke paragraf keempat. Ya,
Jadi dia tersebutkan di sini ada tahun lagi, tahun 1971, The Times became the center of controversy. Kenapa? Katanya dia menjadi pusat kontroversi when it published, ketika koran ini mempublish series of reports, serial report, laporan based on the Pentagon Papers, berdasarkan makalah Pentagon, secret government studies, of United States involved in the Vietnam War, yang melibatkan berita tentang perang Vietnam, had been covertly given, yang secara sembunyi-sembunyi diberikan oleh pejabat pemerintah Amerika Serikat. Berarti kita lihat lagi, kita skim lagi ke bawah, di sana ada tahun 1970 lagi, lalu ada Pulitzer Prize tahun 1972, bahwa koran ini mendapatkan penghargaan Pulitzer tahun 1972. Ya, berarti untuk paragraf keempat ini, ya, dia menjelaskan The Times pada tahun 1970-an. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang berarti ada yang tahu tidak? Yang mana kira-kira cara atau gaya penulis menyusun gagasan atau ide-ide dalam paragraf tersebut? Apakah penulis menyusunnya berdasarkan sebab akibat, atau menurut penting tidaknya, atau ada masalah kemudian diberikan solusi, atau special order, maksudnya dia mendeskripsikan sesuatu dengan jelas gitu ya, atau yang terakhir chronological order, jadi dia menyusun event-event berdasarkan urutan waktu. Kira-kira smart students yang mana jawaban untuk soal nomor 2? Ya, from SMA Negeri 5 Sinjai. Very good, you answer E. Good job. Any others? Apakah ada yang lain? Come on. Ya. So, ya, Pinrang ya. SMA Negeri 10 Pinrang, you have a great job ya, jadi E. Very good. Excellent. Betul ya. Jadi jawabannya adalah E, chronological order. Jadi ini berdasarkan kronologis ya, atau urutan waktu. Oke, not really good writing ya, seperti itu. So jawabannya yang benar adalah E. Oke. Mari kita pindah ke soal selanjutnya. Ada berapa paragraf pada teks tersebut? Ya, silahkan. Ada berapa, nak? Ada 3 ya, betul sekali, ada 3 paragraf. Nah, first, don't read the whole text. Jangan dulu baca semuanya. Kita ke soal kembali. Kita ke soalnya. Nah, soalnya meminta apa, nak? How is the information in the passage organized? Bagaimana informasi di dalam teks itu disusun atau diatur? Nah, kita lihat ya. Untuk bagian A, jadi ide pertama itu katanya dipresentasikan dulu, dijabarkan dulu, baru kemudian ditolak. Jadi dia kasih dulu presentasi, lalu ditolak. Ya. Yang B, konsepnya diikuti oleh efek atau akibat. Kalau C, penyebabnya diikuti oleh efek. Sebab akibat ya, bagian C ini sebab akibat. Ya. D, kepercayaannya didukung dengan alasan-alasan. Bahwa katanya ada satu hal yang dia percayai, kemudian diberikan argumentasi dengan alasan-alasan. Itu bagian E. Bagian C, bagian D. Bagian E, a question is asked and then followed by answer. Jadi satu pertanyaan itu yang ditanyakan lalu diikuti dengan jawaban-jawaban. Nah, kira-kira yang mana ya? Kalau kita lihat, mari kita lihat teksnya kembali. Nah, untuk yang pertama, kita lihat dulu. Main idea ya, kita lihat dulu. If asked who invented the game of baseball,
Most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Katanya kalau ditanya siapa yang menemukan game baseball, maka kebanyakan orang Amerika akan mengatakan bahwa yang menemukannya adalah si ini, Abner Doubleday. Katanya ya, itu intinya, itu inti pada paragraf 1. Sekarang kita lihat paragraf kedua. Nah ini kan, bahwa orang Amerika percaya jika Doubleday adalah pencipta baseball. Now we move, kita lihat lagi idenya paragraf kedua. Katanya Doubleday itu diberikan penghargaan atas penemuannya pada awal abad 20 ketika sebuah perusahaan olahraga yang bernama Spalding itu mengukuhkan atau meresmikan komisi untuk meneliti pertanyaan siapa yang menemukan baseball. Jadi intinya ada di situ ya, kalimat pertama. Ya oke, dia taruh juga di sini ada tahun. Dia berikan bukti-bukti katanya. Nah, dikasih penghargaan. Katanya si siapa namanya? Orang Amerika itu dikasih Doubleday diberikan penghargaan atas penemuan itu. Lalu bahkan dikatanya ada Hall of Fame, bahkan diabadikan di situ namanya. Ya, untuk menghormati Doubleday. Berarti paragraf kedua, penulis menyatakan alasan dan kronologi mengapa Doubleday dianggap pencipta baseball, ya kan? Nah, sekarang yang ketiga kita cek lagi. Today, most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Nah, sekarang malah kebalikan. Katanya sejarawan olahraga ya sepakat bahwa Doubleday itu tidak memberikan kontribusi apa-apa dengan perkembangan baseball. Jadi dia bertentangan dengan yang tadi. Jadi dia tidak sama. Kira-kira, ya kan? Nah, di paragraf ketiga sekarang, nah para sejarawan itu sepakat bahwa Doubleday sama sekali tidak ada kaitannya dengan baseball, ya kan? Nah, berarti dengan demikian, jawabannya ada apa? Oke, boleh dipilih yang mana kira-kira? Silahkan. Boleh diketik, nak, di kolom chatnya, kamu memilih jawaban apa? Ya, jawaban Pindrang menjawab A ya, SMA 3. Maaf, siswa MIPA 3 SMA 10 Pindrang say A, jawab A ya. Yang lain gimana? Smart students? Apakah ada yang lain? Boleh diketik, nak. Ya, A. Bulukumba juga SMA 15 Bulukumba juga menjawab A. Good job. Ya, jadi karena awalnya orang Amerika mengakui bahwa Doubleday itu yang menemukan baseball, dan berarti idenya itu dipresentasikan, artinya dia menyatakan ide tersebut, tapi kemudian dia menolak. Berarti jawabannya adalah A. Very good. Jawabannya adalah A. Betul sekali ya. Congratulations yang menjawab A. Oke. Jadi kurang lebih soal yang menyatakan organisasi gagasan serta hubungan antara paragraf 1 dengan paragraf yang lainnya seperti ini ya, smart students. Nah, berarti we come to the conclusion bahwa kesimpulannya adalah jenis soal organization of the ideas atau penyusunan gagasan adalah pertanyaan mengenai bagaimana ide-ide di dalam teks disusun atau bagaimana paragraf 1 berkaitan dengan paragraf lainnya atau relationship of paragraphs. Nah, saat mencari susunan gagasan atau mencari hubungan paragraf 1 dengan paragraf yang lain, maka tentu saja kita harus menemukan ide utama tiap paragraf terlebih dahulu. Atau jika ditanyakan hubungan antar kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam satu paragraf, maka tentu saja kita harus menemukan ide utama paragraf yang dimaksud terlebih dahulu. So, intinya adalah kamu harus jago melakukan skimming dan scanning untuk mencari ide utama atau informasi tertentu. Paham ya, smart students?
Ya, semoga kamu paham atas penjelasan Ibu. Dan at the end of the session, I want to show you some words from H. Jackson Brown Jr. that the best preparation for tomorrow is doing your best today. Persiapan terbaik untuk hari esok adalah dengan melakukan yang terbaik hari ini. Semoga smart students, anak-anakku semua bisa mempersiapkan dirinya lebih baik secara matang untuk menghadapi soal-soal tes UTBK SNBT. Nah, thank you very much for your attention. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.